Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang jamahan yang memulihkan. Dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56, di sini ada dua tokoh yang mempunyai kebutuhan. Pertama adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadah, seorang yang saleh, tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat lainnya yang selalu menganggap diri benar. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon. Meski digambarkan sebagai orang saleh, itu bukan berarti kesulitan tidak akan menimpa kehidupannya. Anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Yesus mengabulkan permohonannya, namun dalam perjalanan ke rumahnya, ia berhenti untuk menolong seorang perempuan yang menderita pendarahan. Dan bukan kebetulan, perempuan ini juga sudah 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun ini dapat melambangkan Israel atau gereja yang juga dalam keadaan hampir mati tanpa pertolongan atau jamahan kuasa Tuhan. Lukas menulis rajutan kisah ini dengan sangat menarik. Intensitas pergumulan Yairus jadi semakin dalam, sama seperti ketika kita sedang ada kebutuhan mendesak, tahu-tahu orang lain menginterupsi di depan, itu sangat mengganggu. Mungkin Yairus berkata dalam hatinya, memang masalah perempuan ini sangat berat, tetapi ia sudah bertahan selama 12 tahun. Anakku masih punya masa depan yang panjang, dan saat ini hidupnya sedang diambang maut. Lukas menggambarkan perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan ini tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Perempuan ini menjamah jubah Yesus secara diam-diam. Ia tidak mengganggu pembicaraan Yesus dan Yairus. Ia sekedar mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga Alkitab katakan berhentilah pendarahannya. Tetapi menariknya Lukas mencatat, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Iman perempuan ini bukan iman yang digembar-gemborkan, tetapi bersifat pribadi. Akan tetapi Yesus mau mengumumkan iman yang seperti itu. Perempuan ini menjamah jubah Yesus bukan karena percaya tahayul yang konyol, tetapi karena ia percaya penuh kepada Yesus. Dan ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Nampaknya Yesus terlambat. Akan tetapi ketika Yesus tiba di rumah Yairus dan semua orang menangis dan meratap, dengan perkataannya yang berkuasa, Yesus membangkitkan anak perempuan itu dari kematian. Perempuan ini menjamah Yesus. Dalam tradisi perjanjian lama ini berpotensi menajiskan Yesus. Tetapi Yesus tidak menjadi najis. Malah perempuan ini ditahirkan dari kenajisannya dan disembuhkan. Kemudian Yesus memegang tangan anak ini. Memang mayat tidak mungkin bisa menjamah lagi. Jadi sepertinya Yesus menajiskan dirinya dengan menyentuh mayat itu. Akan tetapi menarik sekali bahwa kuasa Tuhan melampaui semua itu. Apapun kebutuhan dan pergumulan saudara hari-hari ini, tersungkurlah di hadapannya dan jamalah dia dengan iman. Dialah sumber pertolongan dan kuasanya pasti akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.